Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Nah, baiklah, di tahun ajaran baru ini pembelajaran kita agak berbeda dari tahun ajaran sebelumnya, yaitu belajar jarak jauh karena adanya pandemi. Untuk itu, semoga tidak mengurangi rasa semangat belajar kita semuanya. Oke? Sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya Ibu memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama Ibu Ranti Lestari, panggilannya Ibu Ranti. Jadi kalau misalnya ketemu di sekolah, panggil aja Ibu Ranti, oke? Di sini Ibu dipercayakan mengajarkan mata pembelajaran seni budaya. Oke. Baiklah, sebelumnya marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sekarang masuklah kita ke pertemuan yang pertama, yaitu materi kita tentang menggambar flora, fauna, dan alam benda. Sebelum kita masuk ke materi, kita harus mengamati flora, fauna, dan alam benda yang ada di sekitar kita. Dan slide selanjutnya, inilah contoh-contoh flora, fauna, dan alam benda. Nah, sekarang kita masuk ke materi pertama, yaitu menggambar flora, fauna, dan alam benda. Dengan KD-nya 3.1, yaitu memahami unsur, prinsip, teknik, dan prosedur menggambar flora, fauna, dan alam benda. Yang 4.1, menggambar flora, fauna, dan alam benda. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita di KD 3.1 ini, peserta didik dapat menjelaskan yang pertama, konsep seni dan konsep menggambar. Yang kedua, cabang-cabang seni rupa. Yang ketiga, unsur, prinsip, dan teknik menggambar. Yang keempat adalah prosedur menggambar. Di KD 4.1, peserta didik dapat membuat gambar, yang itu membuat gambar flora, fauna, dan alam benda. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam konsep seni. Apa itu seni? Seni itu adalah keindahan dan merupakan ekspresi ruh dan budaya manusia yang mengandung keindahan. Nah, sekarang kita masuk ke dalam konsep menggambar. Apa itu menggambar? Menggambar itu adalah bentuk karya seni rupa yang menggunakan sejumlah alat untuk menandai media dua dimensi dengan mencoret, menggores, menoreh pada bidang datar. Adapun cabang-cabang di dalam seni rupa, yang pertama yaitu seni murni, yaitu seperti lukisan, patung, grafis, instalasi, dan keramik. Yang kedua, seni rupa terapan, contohnya kriya tekstil, kriya kayu, kriya keramik, kriya anyaman, kriya logam, dan juga kriya besi. Yang ketiga, ada desain. Desain arsitektur, desain grafis, industri, interior dan eksterior, dan desain busana. Benda
Secara garis besar dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama adalah bentuk geometris. Yang kedua, non-geometris. Nah, di sini kita akan jelaskan apa itu bentuk geometris. Maksudnya, bentuk geometris ini adalah bentuk yang beraturan, seperti kubus, bola, silinder, kerucut, dan piramida. Yang kedua, apa itu bentuk non-geometris? Yaitu lawan dari geometris adalah bentuk yang tidak beraturan seperti ada gitar, sayur, daun, dan batu. Nah, sekarang silakan diamati gambar-gambar geometris dan non-geometris di bawah ini. Nah, adapun unsur-unsur seni rupa, yang pertama ada titik, yang kedua ada garis, yang ketiga ada bidang, yang keempat ada bentuk, yang kelimanya ada warna, yang keenam tekstur, dan yang ketujuh gelap terang. Nah, yang pertama tadi ada titik. Kita akan jelaskan apa itu titik. Titik adalah unsur seni rupa yang paling sederhana. Yang kedua, ada garis. Garis adalah gabungan dari beberapa titik. Yang ketiga, ada bidang. Bidang adalah gabungan dari beberapa garis. Dan yang keempat, ada bentuk. Bentuk adalah gabungan dari beberapa bidang. Yang pertama, ada bentuk geometris. Dan yang kedua, ada bentuk non-geometris. Yang kelima, ada warna. Warna ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, ada warna primer. Warna primer ini warna yang tidak dihasilkan karena percampuran warna. Yang kedua, warna sekunder, yaitu dihasilkan karena percampuran antara primer. Yang ketiga, warna tersier, yaitu dihasilkan karena percampuran warna sekunder. Yang keenam, ada tekstur. Tekstur adalah nilai raba suatu benda ataupun kasar halus. Tekstur ini terbagi dua. Yang pertama, tekstur nyata. Yang kedua, ada tekstur semu. Yang keenam, ada gelap terang. Gelap terang adalah karya seni rupa 2 dimensi yang dapat berfungsi untuk memberikan kesan 3 dimensi seperti kesan ruang, kedalaman, dan memberi perbedaan ataupun kontras. Nah, adapun prinsip-prinsip dalam seni rupa, yang pertama kesatuan. Kesatuan ini maksudnya adalah unsur dalam sebuah karya seni rupa yang saling bertautan dan tidak berdiri sendiri. Yang kedua, keseimbangan. Keseimbangan adalah kesamaan bobot dari unsur-unsur karya. Yang ketiga, ada irama. Irama adalah penyusunan unsur-unsur yang ada atau pengulangan dari unsur yang diatur. Yang keempat, ada keselarasan. Adalah menyatukan unsur-unsur seni rupa yang berbeda, baik bentuk maupun warna. Adapun teknik-teknik dalam menggambar. Yang pertama, ada teknik linear, yaitu cara menggambar objek dengan garis sebagai unsur yang paling menentukan, baik lurus ataupun lengkung. Yang kedua, teknik blok, yaitu menggambar dengan menggunakan satu warna. Yang ketiga,
ada namanya teknik arsir, adalah menggambar dengan garis-garis sejajar menentukan gelap terang objek. Yang keempatnya ada teknik Dussel, yaitu menggambar dengan menggunakan pensil yang digoreskan dalam posisi miring. Yang kelima, pointilles, menggambar menggunakan pensil atau pena dengan titik-titik. Yang keenam, ada teknik akuarel, yaitu menggambar dengan menggunakan cat air dengan sapuan warna yang tipis. Yang ketujuh, teknik plakat, yaitu menggambar dengan menggunakan cat poster atau cat air dengan sapuan warna yang tebal. Selanjutnya, prosedur menggambar flora, fauna, dan alam benda. Yang pertama, kita melakukan pengamatan ataupun mengenali objek gambar. Yang kedua, sketsa, memindahkan hasil pengamatan di atas bidang gambar secara tipis. Yang ketiga, menentukan gelap terang dengan cara menebalkan warna benda yang tidak terkena cahaya. Yang keempat, menentukan tekniknya, yaitu memilih teknik yang akan diterapkan pada gambar. Yang kelima, yaitu sentuhan akhir. Adapun alat dan bahan menggambar, yang pertama alatnya ada pensil, penggaris, pewarna, roll, kuas, dan penghapus. Medianya bisa buku gambar ataupun kanvas. Nah, tugas kita yaitu catatlah di buku catatan apa yang dipahami dari materi yang telah Ibu jelaskan tadi. Buat tanggalnya, harinya, bulannya di atas catatan kita. Dan ini ada tugas pertama untuk di rumah, yaitu silakan kerjakan kuis tebak kata dan carilah 10 kata yang berhubungan dengan materi menggambar flora, fauna, dan alam benda. Nah, ini untuk tugas di rumahnya, yaitu kerjakanlah teka-teki silang di bawah ini dan cari kata sebanyak 10 kata yang sesuai dengan menggambar flora, fauna, dan alam benda. Setelah Ananda menemukan katanya, silahkan dibuat penjelasannya di double folio masing-masing. Contohnya, yaitu yang pertama misalnya plakat. Plakat adalah teknik menggambar dengan menggunakan bahan cat poster atau cat air dengan sapuan warna yang tebal sehingga tampak pekat dan menutup. Sekian pembelajaran kita pada pertemuan pertama. Semoga Ananda semua dapat memahaminya. Terima kasih.